Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim yang dimuliakan oleh Allah. Pernahkah kita bertanya, siapakah sebenarnya imam dalam diri saat kita solat? Setiap rakaat kita ikuti gerakan lahiriah, tetapi di balik itu ada sesuatu yang lebih dalam. Salat bukan hanya tentang tubuh yang berdiri, rukuk dan sujud. Salat adalah perjalanan ruhani menuju Allah. Imam lahir memang memimpin barisan kita, tapi dalam batin, ada imam sejati yang menuntun ruh kita menghadap Sang Pencipta. Dialah kesadaran terdalam, yang menjaga hati tetap khusyuk, yang memimpin ruh menuju sujud hakikat. Bila imam dalam diri itu lemah, salat kita hanya gerakan. Namun bila imam batin itu hadir, maka setiap takbir menjadi cahaya, setiap sujud menjadi perjalanan menuju Allah. Inilah rahasia besar yang tersembunyi. Siapakah imam dalam diri? Dialah hati yang hidup dengan tauhid. Dialah ruh yang tunduk penuh pada Allah. Dan hanya dengan mengenalnya, salat kita akan menemukan makna sejati. Bukan sekadar kewajiban, tapi pertemuan dengan Sang Kekasih. Imam dalam diri bukan sekadar suara bacaan yang terdengar. Ia adalah kesadaran yang memimpin hati. Apakah hati sedang ingat Allah ataukah lalai dalam gelombang pikiran? Ketika takbir diangkat, imam dalam diri itu berkata, tinggalkan dunia, masuki hadirat Allah. Namun seringkali imam itu kalah oleh nafsu dan bisikan. Akhirnya jasad berdiri, tetapi ruh masih duduk di luar salat. Sungguh, rahasia khusyuk terletak di sini. Siapa yang kita biarkan menjadi imam dalam diri? Apakah nafsu, syahwat dan pikiran dunia, ataukah ruh yang tenang yang hanya tunduk kepada Allah? Para kekasih Allah mengajarkan bahwa salat adalah perjalanan dari syariat menuju hakikat. Syariat mengajarkan gerakan, tarekat menuntun jalan, hakikat membuka makna, dan makrifat menyampaikan ruh kepada Allah. Imam dalam diri adalah kunci di setiap tingkatan itu. Maka kenalilah imam batinmu. Jika hatimu menjadi imam, ia akan menuntun kepada cinta Allah. Jika ruhmu menjadi imam, ia akan menuntun kepada makrifat Allah. Dan bila Allah menjadi imam dalam dirimu, maka engkau tidak lagi salat, melainkan Allah lah yang menegakkan salat dalam dirimu. Imam dalam diri sesungguhnya adalah raja yang memimpin seluruh anggota tubuh. Setiap kali ia berkata Allahu Akbar, maka tangan, kaki dan lisan tunduk mengikuti. Jika raja itu sadar akan Allah, maka seluruh kerajaan tubuh akan ikut sujud dalam cahayanya. Namun bila raja itu lalai, maka salat hanya tinggal bayangan kosong tanpa roh. Sungguh, inilah rahasia besar salat. Ada dua imam yang bisa memimpin. Imam lahir yang berdiri di depan saf dan imam batin yang berdiri di pusat hati. Keduanya harus sejalan. Jika tubuh mengikuti imam lahir tetapi hati mengikuti nafsu, maka salat hanya menjadi rutinitas. Tetapi bila hati mengikuti imam batin yang terhubung kepada Allah, maka salat menjadi perjalanan ruhani, naik dari bumi menuju langit. Imam batin itu bukanlah jasad, bukan pula akal semata, melainkan ruh yang mengenal Tuhannya. Ia yang memimpin kita melewati keramaian pikiran. Ia yang menenangkan hati saat berdiri di hadapan Allah. Bila engkau ingin menemukan imam dalam dirimu, maka diamlah sejenak di dalam salat. Rasakan siapa yang memimpinmu ketika membaca Al-Fatihah. Apakah hanya lisan yang melantunkan, ataukah hati yang benar-benar berbicara kepada Allah? Ketahuilah, salat yang hakiki adalah ketika Allah menjadi tujuan, Allah menjadi pusat dan Allah menjadi imam sejati dalam batinmu. Maka engkau tidak sekadar salat, tetapi engkau sedang dipanggil, sedang diajak hadir dalam perjumpaan suci dengannya. Inilah rahasia besar yang tersembunyi, bahwa imam dalam diri bukan sekadar suara hatimu, tapi cermin dari tauhidmu. Semakin jernih tauhidmu, semakin terang imam batinmu. Dan semakin terang imam batinmu, semakin dekat engkau kepada Allah dalam setiap sujudmu. Ketahuilah, imam dalam diri bukan hanya sekedar kesadaran yang membimbing salatmu, tetapi ia adalah timbangan antara engkau dengan Allah. Jika imam itu dipimpin oleh nafsu, salatmu terikat pada dunia. Jika imam itu dipimpin oleh akal, salatmu sebatas lafaz dan hafalan. Namun jika imam itu dipimpin oleh ruh, maka salatmu berubah menjadi mi'raj. Perjalanan mendaki menuju Allah, sebagaimana Rasulullah diangkat ke langit dalam sujudnya. Imam dalam diri adalah saksi.
Apakah engkau benar-benar hadir bersama Allah atau hanya menghadirkan jasad tanpa hati? Maka siapapun yang mampu menghadirkan imam batinnya dalam tauhid, ia akan merasakan salat bukan sebagai kewajiban tetapi sebagai pertemuan kekasih dengan kekasihnya. Inilah yang dimaksud para arif billah, bahwa salat sejati bukanlah engkau yang menegakkan salat, tetapi Allah lah yang menegakkan salat dalam dirimu. Engkau hanyalah wadah, sedang Dia adalah cahaya yang mengisi. Maka jangan engkau cari imam dalam diri di luar Allah, karena sesungguhnya imam itu adalah ruhmu yang telah fana dalam kehendaknya. Dan ketika itu terjadi, engkau tidak lagi berdiri dengan kekuatanmu, tidak lagi rukuk dengan jasadmu, tidak lagi sujud dengan egomu, melainkan Allah lah yang menggerakkan, Allah lah yang memimpin, Allah lah yang menjadi imam sejati. Inilah rahasia besar yang tersembunyi dalam salat, bahwa hakikat salat adalah kembali kepada Allah dan imam dalam dirimu adalah jalan rahasia menujunya. Jika engkau menemukannya, maka setiap takbir adalah cahaya, setiap rukuk adalah kerendahan, dan setiap sujud adalah keabadian dalam cintanya. Wahai diri, sadarlah, engkau berdiri dalam salat bukan dengan kekuatanmu. Setiap tarikan nafas, setiap detak jantung, semuanya hanyalah titipan darinya. Lalu siapakah sebenarnya yang menggerakkanmu? Apakah engkau ataukah Dia? Imam dalam diri bukan sekadar bayangan hatimu. Ia adalah cahaya Allah yang ditiupkan ke dalam ruh. Cahaya itu menuntunmu, memanggilmu kembali kepada asalmu, dan asalmu adalah Dia. Salat yang hakiki adalah saat engkau tidak lagi melihat dirimu salat, tetapi engkau hanya melihat Allah. Saat engkau tak lagi merasa sujud, tetapi yang ada hanyalah Allah yang menundukkanmu dalam sujud. Inilah derajat salat para arifin, ketika imam dalam dirinya telah sirna. Yang tinggal hanyalah Allah sebagai imam sejati. Disitulah terjadi fana, dan dari fana lahirlah baqa. Engkau hidup dalam Allah, dengan Allah, untuk Allah. Maka tanyakanlah pada dirimu, ketika engkau berdiri di hadapannya, siapa yang menjadi imam dalam dirimu? Apakah hatimu masih dipimpin dunia, atau sudah dipimpin cahaya yang kembali kepadanya? Jika engkau menemukan imam sejati itu, maka salatmu tidak lagi sekadar kewajiban, tetapi perjumpaan, perjamuan, dan penyatuan cinta dengan kekasihmu. Sesungguhnya, rahasia terbesar salat bukanlah pada panjangnya bacaan atau indahnya suara, tetapi pada siapa yang memimpin salat di dalam dirimu. Karena itu, para kekasih Allah selalu menjaga imam dalam dirinya tetap suci. Mereka membersihkan hati dengan zikir, membersihkan ruh dengan muraqabah, membersihkan niat dengan ikhlas, hingga yang tersisa hanyalah Allah. Itulah sebabnya, orang yang menemukan imam sejati dalam dirinya, salatnya bukan lagi beban, melainkan kerinduan. Ia tidak lagi menunggu waktu salat, tetapi waktu salatlah yang menunggunya. Karena bagi mereka, salat adalah nafas, salat adalah hidup, salat adalah jalan kembali kepada Allah. Kenalilah imam batinmu, rawatlah ia dengan tauhid, hidupkan ia dengan zikir, dan serahkan ia sepenuhnya kepada Allah. Sebab hanya dengan itu, salatmu akan bernyawa, dan hanya dengan itu pula, engkau akan menemukan rahasia besar yang tersembunyi dalam setiap sujudmu. Saudaraku, salat adalah undangan Allah untukmu, bukan sekadar kewajiban, tapi sebuah panggilan cinta. Dan di dalam panggilan itu, ada imam batin yang menuntun ruhmu kembali kepadanya. Jangan biarkan imam itu tertutup debu dunia. Jangan biarkan ia dikalahkan oleh nafsu dan kelalaian. Sebab ketika imam dalam dirimu padam, salatmu hanya tinggal gerakan, sedang ruhmu tetap jauh dari Allah. Tetapi bila engkau menjaga imam batinmu tetap hidup dengan cahaya tauhid, maka setiap takbir akan menjadi pintu, setiap rukuk menjadi kerendahan, dan setiap sujud menjadi jalan pulang. Ingatlah, hakikat salat bukanlah engkau yang berdiri, bukan engkau yang rukuk, bukan engkau yang sujud, tetapi Allah lah yang menegakkan salat dalam dirimu. Dan ketika engkau benar-benar mengenal imam dalam dirimu, engkau akan menemukan bahwa yang menjadi imam sejati adalah Allah sendiri. Dialah yang memimpin hatimu, menuntun ruhmu, dan mengembalikanmu kepadanya. Inilah rahasia besar yang tersembunyi. Imam dalam diri adalah jalan menuju Allah. Dan bila engkau menemukannya, maka setiap salatmu akan menjadi perjumpaan, dan setiap sujudmu akan menjadi pelukan cinta
dengan Sang Kekasih. Semoga bermanfaat dan memberi manfaat. Wassalam.